Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 647D04 akan mempresentasikan terkait masalah yang terjadi dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor, impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba. Hak atas kekayaan intelektual atau kegiatan-kegiatan bisnis lain yang terkait dengan perdagangan internasional seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya. Masalah dalam perdagangan internasional. Yang pertama, tarif dan hambatan non-tarif. Yang tarif, pengenaan tarif atau bea masuk oleh negara tujuan dapat meningkatkan biaya produk impor, mengurangi daya saing produk di pasar internasional. Hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif seperti kuota, standar kesehatan dan keselamatan yang ketat, regulasi lingkungan, dan prosedur kepabeanan yang rumit dapat menghalangi arus perdagangan. Yang kedua, ada fluktuasi nilai struktur, ketidakstabilan mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang yang tidak stabil dapat mempengaruhi harga ekspor dan impor, mengurangi prediktabilitas pendapatan dan biaya bagi eksportir dan importir. Next. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan yang berbeda. Perbedaan regulasi. Berbagai negara memiliki regulasi yang berbeda terkait produk kepelabelan, pengemasan, dan standar kualitas yang dapat menambah kompleksitas dan biaya kepatuhan bagi eksportir. Kedua, kebijakan proteksionis. Kebijakan proteksionis seperti subsidi domestik, pembatasan impor, dan preferensi lokal dapat menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, logistik dan infrastruktur. Infrastruktur tidak memadai. Keterbatasan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan sistem transportasi dapat menyebabkan keterlambatan dan biaya logistik yang tinggi. Next. Ada beberapa cara Indonesia mengatasi masalah perdagangan internasional. Yang pertama, ada diversifikasi pasar ekspor, yaitu menjelajah pasar baru di Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa. Yang kedua, ada peningkatan daya saing produk, yaitu dengan meningkatkan inovasi dan teknologi serta melakukan standarisasi dan sertifikasi produk. Yang ketiga, ada pengembangan infrastruktur, yaitu meningkatkan infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, serta mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung e-commerce. Next. Dan yang keempat, ada kebijakan perdagangan. Yang pertama itu ada perjanjian perdagangan bebas atau VTE, yaitu menandatangani dan mengimplementasikan perjanjian perdagangan bebas dengan negara dan blok ekonomi lain untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan. Yang kedua ada reformasi kebijakan, yaitu melakukan reformasi kebijakan untuk memperbaiki iklim usaha seperti penyederhanaan prosedur ekspor impor dan pengurangan birokrasi. Next. Selanjutnya ada masalah yang timbul jika tidak segera diatasi. Satu yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi. Kedua, ada meningkatnya ketidakstabilan ekonomi. Ketiga, ada peningkatan biaya dan harga. Dan keempat, ada penurunan daya saing. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Beberapa solusi yang efektif meliputi kebijakan perdagangan bebas, manajemen risiko nilai tukar,
peningkatan daya saing produk, diversifikasi pasar ekspor, peningkatan efisiensi regulasi, serta pengembangan infrastruktur dan logistik. Implementasi solusi-solusi ini dapat meningkatkan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan dalam perdagangan internasional. Oke, sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.